Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faroji dari Fakultas Teknik Informasi dan Elektro, Prodi Teknik Elektro, sarjana S1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya sendiri guna melengkapi tugas ulangan akhir semester 1 mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi 1 yang dibimbing oleh Bapak Umar Zaki, Eskom MCS. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau disebut Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk orang yang terindikasi virus corona ini akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, lesu, dan letih. Bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Berapa sih lama waktu antara terinfeksi virus corona sampai muncul gejalanya? Masa inkubasi adalah jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisaran dari 1 hari hingga 14 hari. Umumnya yaitu 5 hari. Apakah orang yang terkena virus COVID-19 dapat sembuh sendiri? Seperti penyakit pernafasan lainnya, sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Mengapa kita harus memakai masker ketika keluar rumah saat pandemi COVID-19? Masker menjadi hal yang esensial karena mampu menangkal virus atau bakteri yang akan masuk ke mulut ataupun ke hidung. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Yang paling efektif selain memakai masker, virus COVID-19 bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar. Cara yang paling efektif untuk menjaga penularan virus COVID-19 yaitu dengan cara sering mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak saat keluar rumah, dan selalu membawa hand sanitizer atau bahan beralkohol. Peran penting teknik elektro dalam penanganan COVID-19. Teknik listrik melibatkan konsep perancangan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Teknik listrik bekerja sama dengan insinyur dari area lainnya seperti teknik kimia, teknik mesin, dan teknik sipil untuk merancang, mengembangkan, dan membantu produksi berbagai macam produk dan jasa seperti sistem distribusi energi, komputer pribadi, sistem satelit, radio genggam, sistem radar, mobil listrik, jantung buatan, dan lain-lainnya. Peran penting teknik elektro dalam penanganan COVID-19 ini yaitu dengan membuat atau merangkait hal yang bisa dibuat di bidang teknik elektro. Berikut adalah produk teknik elektro yang bisa membantu menangani COVID-19 antara lain. Yang pertama ada robot medis. Robot medis dikembangkan untuk memenuhi atau membantu para dokter untuk meringankan beban yang dialami oleh dokter. Robot medis ini dirancang untuk membawa kontak alat dokter yang dibutuhkan dan mendeteksi virus yang ada di sekitar area. Yang kedua ada drone disinfektan. Drone disinfektan adalah drone yang dirancang khusus untuk menyemprotkan disinfektan dari atas rumah warga atau tempat umum lainnya. Drone disinfektan ini harus melihat cuaca atau keadaan alam supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ventilator otomatis adalah ventilator yang dirancang untuk menghasilkan udara sebanyak-banyaknya. Untuk keperluan oksigen bagi pasien COVID-19, ventilator ini bisa menghasilkan oksigen dengan otomatis untuk keperluan jangka panjang. Yang terakhir ada tempat cuci tangan otomatis. Tempat cuci tangan otomatis ini adalah tempat cuci tangan yang dirancang untuk mengeluarkan sabun atau air secara otomatis pada saat ada orang yang menggunakannya. Indonesia darurat COVID-19. Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak penularan COVID-19. Dikutip dari kompas.com, angka kasus infeksi virus corona COVID-19 di dunia ini masih terus bergerak naik, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Worldometer pada tanggal 14 Desember 2020, khusus infeksi saat ini adalah 19.098.090 kasus. Jumlah pasien sembuh 17.279.502 dan pasien meninggal 312.512 orang. Sementara parameter angka kasus aktif atau pasien positif yang masih menjalani perawatan yaitu sebanyak 1.506.076 orang di Asia. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.